Halo semuanya, kita lanjutkan lagi ya pembahasan IPA kita yang PPTKAD Kota tahap 3 paket A. Ini ada literasi. Amonera primer didefinisikan sebagai tidak adanya riwayat menstruasi. Jadi aminor primer ini tidak adanya riwayat menstruasi pada usia 15 tahun. Disfungsi ovarium merupakan salah satu penyebab paling umum. Jadi penyebabnya adalah disfungsi ovarium. Seseorang dengan disfungsi ovarium biasanya memiliki fungsi normal di hipotalamus. Nah, dia fungsi normalnya di hipotalamus dan hipofisis. Tetapi ovariumnya tidak responsif. Hal ini mengakibatkan produksi estrogennya rendah sehingga menyebabkan kurangnya pertumbuhan endometrium dan kurangnya umpan balik ke hipofisis. Berikut ini organ reproduksi wanita. Nah, penyebab lain aminor primer yaitu gangguan hipotalamus yang mengakibatkan sekresi hormon pelepasan gonadotropin abnormal, mengakibatkan sekresi GnRH-nya abnormal, sehingga sekresi hormon perangsang folikel yang rendah dari hipofisis. Kelainan hipofisis primer juga mengakibatkan sekresi FSH yang buruk. Dalam kedua kasus tersebut, FSH yang beredar tidak cukup untuk merangsang folikel ovarium. Dalam kedua kasus ini FSH yang beredar tidak cukup merangsang folikel ovarium agar matang. Oleh karena itu, folikel tidak menghasilkan estrogen. Penebalan endometrium tidak terjadi tanpa estrogen sehingga menstruasi tidak dapat terjadi. Penyebab aminor primer terhadap fungsi sistem reproduksi adalah produksi hormon estrogen rendah namun bagian nomor 1 tetap berkembang. Tidak, FSH yang rendah menyebabkan nomor 1 tidak berkembang. Organ nomor 2 tidak responsif terhadap hormon yang dihasilkan hipofisis. Lebih tepatnya yang C ya. Nomor 11, kambing peranakan etawa, persilangan hewan ternak bertujuan meningkatkan sumber protein dalam waktu relatif singkat. Sebagai contoh, perbaikan mutu genetik kambing kacang melalui persilangan dengan kambing etawa. Nah, kambing kacang ini dia tubuhnya kecil, tapi dia tahan terhadap cuaca. Sedangkan kambing etawa tubuhnya besar, tapi dia tidak tahan terhadap cuaca. Oke, hasil persilangannya adalah genotipnya B besar, B kecil, T besar, T kecil. Kemudian jika kambing peranakan etawa dengan genotip tersebut disilangkan sesamanya, maka akan dihasilkan berbagai genotip dan fenotip dari kambing peranakan etawa. Oke, kita cek dulu ininya ya. Kan B besar, B kecil, T besar, T kecil. Berarti ini jadinya B besar, T besar, kemudian B besar, T kecil, setelah itu B kecil, T besar, terus B kecil, T kecil. Yang bawah B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Pernyataan 1. Hasil F2 yang mempunyai sifat fenotip tubuhnya kecil. Kalau tubuhnya kecil, itu kan berarti dia yang B kecil. Terus tidak tahan terhadap cuaca. Ini kan berarti T kecil. Nah, yang ada B kecil sama T kecilnya semua itu cuma 1 ya di sini ya. Pernyataan 1 berarti 1/16 kali 100
Hasilnya 6,25%. Pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, hasil persilangan yang mempunyai fenotip badannya kecil, berarti kan B kecil ya. Kemudian tahan terhadap cuaca. Tahan terhadap cuaca ini paling tidak harus ada T besarnya. Kita cek yang B-nya kecil tapi ada T besarnya. Di sini ya. Ini B-nya kecil, T-nya besar. Jadi ini 2. Terus yang di sini ini ya, 3 ya. Pernyataan 2 berarti 3/16 kali 100% sama dengan 18,75%. Pernyataan ketiga, ini pernyataan kedua benar ya. Keturunan kedua yang mempunyai fenotip badannya besar, berarti harus ada B besarnya, tetapi mempunyai sifat tidak tahan terhadap cuaca. Ini kebalikannya dari pernyataan 2 ya. Jadi nanti kalau kita cari, hasilnya juga sama, 3/16. Tapi coba kita cari pakai yang warna ini. Harus ada B besarnya, tapi T-nya harus kecil. Berarti yang ini ya. 1, 2, 3. Benar. 3/16 kali 100%, 18,75%. Sehingga pernyataan yang ketiga salah. Selanjutnya nomor 13. Tepache merupakan minuman fermentasi tradisional asal Meksiko yang dibuat dari kulit nanas. Kulit nanas mengandung berbagai senyawa bioaktif dan nutrisi yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme baik. Kulit nanas mengandung bakteri baik seperti Lactobacillus yang menjadi agen fermentasi untuk menghasilkan minuman probiotik. Kandungan gula dan karbohidrat pada nanas menjadi sumber makanan bagi bakteri. Dalam proses fermentasinya terdapat dua jenis mikroorganisme yang berperan, ragi atau yeast yang menghasilkan aroma khas serta soda alami yang menyegarkan. Sementara itu bakteri asam laktat yang memberi cita rasa masam segar pada minuman. Gula berperan sebagai sumber makanan bagi kedua mikroorganisme. Oke, peran mikroorganisme pada produk bioteknologi pada teks informasi adalah ragi merupakan ragi mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Benar ya? Langsung ketemu jawaban yang benar ya ini, yang A. Lanjut nomor 14. Pada orang dewasa yang sedang istirahat, laju pernafasan normal berada pada kisaran 12 sampai 20 nafas per menit. Laju pernafasan yang lebih cepat ini disebutnya rapid breathing, sedangkan laju pernafasan yang lebih lambat ini disebutnya slow breathing. Nah, Tommy dan Rio melakukan pengukuran. Oke, Tommy melakukan 3 kali nafas, Rio 3 kali nafas. Berarti dalam 1 menit, ini kan cuma 15 detik ya. Si Tommy ini berarti 3 dikali 60/15. Coret-coret ini dapat 4. Sama dengan 12 nafas per menit. Sedangkan Rio 3 dikali 60/20. Coret-coret ini 3. Berarti dapat 9 nafas per menit. Oke, kita cek pernyataannya. Frekuensi pernafasan Rio lebih besar daripada Tommy. Salah ya. Rio mengalami slow breathing. Ya, betul. Frekuensi pernafasan Tommy normal. Oke, masih dalam jangkauan normal ya. Lanjut. Nomor 15.
Dua buah truk A dan B sedang berhenti di depan lampu merah. Truk A bermuatan pasir dengan massa totalnya 4.000 kg, truk B-nya 2.000 kg. Pada saat lampu hijau, sopir truk A dan sopir truk B menginjak gas dengan gaya dorong mesinnya sebesar 10.000 Newton. Oke, kita cek pernyataan yang pertama. Percepatan truk A 2 kali dari percepatan truk B. Kita buat dulu. A sama B. Kan F sama dengan M kali A. 10.000 sama dengan yang A tadi 4.000 kali A. Berarti percepatannya 10.000 dibagi 4.000. Coret percepatan yang A 2,5 meter per sekon kuadrat. Maaf. Percepatan yang B, F sama dengan M kali A. 10.000 sama dengan 2.000 kali A. Jadi nilai A-nya 10.000 dibagi 2.000. Coret. Percepatan yang B 5 meter per sekon kuadrat. Oke, percepatan truk A 2 kali dari percepatan truk B. Salah ya. Kemudian saat mulai bergerak, percepatan truk B lebih besar daripada percepatan truk A. Benar. Waktu yang digunakan mencapai kecepatan 60 km per jam dari mulai bergerak, truk B memerlukan waktu lebih singkat. Oke, kita cek. Kan percepatan ini juga punya rumus delta V per delta T. Nanti kita carinya yang delta T. Yang bagian A 2,5 sama dengan 60 per delta T. Delta T-nya ini satuannya nggak saya konversi ya, jadi saya cuma ngelihat by angkanya aja. Delta T-nya sama dengan 60 per 2,5 sama dengan 24. Kalau yang B berarti 5 sama dengan 60 per delta T. Delta T-nya 60 per 5. Delta T-nya 12. Waktu yang digunakan mencapai kecepatan 60 dari mulai bergerak, truk B memerlukan waktu lebih singkat. Ya, benar ya. Lanjut, nomor 16. Hasil analisis Arkan terhadap grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu aktivitas Diego adalah jarak tempuh lintasan ABC. Oke, kita cek dulu percepatan A sampai B ya. Percepatan A sampai B. Delta V per delta T. Dia kan dari akhirnya 12, awalnya diam, dibagi waktu akhirnya 4 detik, awalnya 0. 12 per 4 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita cari jarak A sampai B. Ini pakai rumus namanya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Sama dengan S-nya itu V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya kan 0, waktunya 4 ditambah setengah kali percepatannya tadi 3 kali 4 kali 4. 0 ditambah ini dicoret dapat 2. 3 kali 2 kali 4, 24. Berarti jaraknya 24 meter. Sedangkan jarak B sampai C ini biasa pakainya yang V kali T. Kecepatannya 12, waktunya 2 detik ya, 24 meter. Sehingga jarak totalnya 24 ditambah 24, 48 meter. Pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, jarak tempuh AB lebih jauh dari jarak tempuh BC. Ini salah, karena sama ya. Percepatan benda saat menempuh lintasan AB 3 meter per sekon kuadrat, benar. Percepatan benda saat menempuh lintasan BC adalah 6 meter per sekon kuadrat, salah. Karena yang percepatan yang BC itu tidak ada atau 0, karena kecepatannya konstan. Selanjutnya nomor 17. Jika pilot akan melakukan
Pendaratan dari area take off ke area landing, tentukan pernyataan berikut benar apa salah. Ini nanti rumusnya ini. Tekanan sama dengan 76 min H per 100. Ya. Area landing site para layang berada pada ketinggian 492 mdpl. Area landingnya 71, berarti 71,18 sama dengan 76 min H per 100. 71,18 min 76 sama dengan min H per 100. Ini dikurangi jadi negatif 4,84 sama dengan min H per 100. Jadi nilai H-nya min 4,84 dikalikan min 100. H-nya adalah 484 mdpl. Jadi pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, tekanan udara di area take off berarti P sama dengan 76 dikurangi take off-nya ini berapa? 1548 ya. Ini ya. 1548 per 100. 76 dikurangi 15,48. Hasilnya adalah 60,52. Benar ya? Pernyataan yang ketiga, selisih ketinggiannya. Nah, 4 km itu tuh jaraknya ya, bukan selisih ketinggian. Kita cek selisihnya. Selisih ketinggiannya sama dengan 1548 dikurangi 484. 1064 meter. Pernyataan ketiga salah. Nomor 18. Pak Sadio hanya mampu memberikan gaya 750 Newton. Ternyata Pak Sadio gagal. Pak Sadio merencanakan 4 rangkaian pesawat sederhana berikut. Rangkaian yang berhasil menaiki peti kayu adalah titik. Oke, ini pernyataan yang A adalah katrol tetap, yang B katrol tetap, yang C katrol tetap, yang D ini katrol majemuk. Dengan keuntungan mekanisnya berapa? Ini kita hitung aja jumlah talinya. 1, 2, 3. Berarti nanti W-nya akan menjadi 3000 Newton dibagi 3. 1000 Newton. Kita punya rumus bidang miring S per H sama dengan W per F. Nggak muat ya guys. Saya ulang ya. Ini di sini ya. S per H sama dengan W per F. S-nya 4 per 2 sama dengan W-nya 1000 per F. Berarti F-nya 1000 kali 2 per 4. 500 Newton. Tadi punya gayanya si bapaknya ini 750. Jadi kalau yang dikeluarkan 500 Newton masih bisa lah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 19. Rem automatic mobil listrik. Oke. Masanya 800 kg. Velocity-nya 30 meter per sekon. Kemudian rem bekerja mulai titik X dengan gaya gesek konstannya 8000 Newton. Berarti F-nya sama dengan 8000 Newton. Oke, maka yang ditanya jarak tempuhnya berapa? Ini hubungannya antara usaha itu adalah V dan perubahan energi. Kalau jalan kan berarti energi kinetik. Berarti V sama dengan delta EK.
V-nya kan F kali S sama dengan setengah M V kuadrat. F-nya tadi 8000, S-nya yang dicari setengah kali 800 kali 30 kali 30. S-nya sama dengan setengah kali 800 kali 30 kali 30 dibagi dengan 8000. Coret nolnya kecoret, ini setengah sama 30 15. S-nya jadi 45 meter. Yang A. Terakhir pada part ini nomor 20. Sebuah flasher chain motor menggunakan bimetal yang bekerja dengan cara memanaskan keping bimetal di dalam flasher, membuat melengkung dan memutus. Saat dingin, bimetalnya kembali ke posisi semula, yaitu menghubungkan kontak. Lampu menyala kembali. Jadi tuh pas menghubungkan kontak lampunya menyala, tapi itu pas dingin. Proses ini terjadi berulang selama tuas saklar dalam posisi on. Struktur bimetal dari logam X dan Y. Oke. Kalau dilihat dari bacaannya kan berarti koefisien muai Y ini harus lebih besar dari X. Oke, kita cek satu-satu. Besi dan baja. Besi dan baja. Besinya malah lebih besar. Yang ini kan X-nya lebih besar dari Y. Tidak. Yang B seng sama kuningan. Oh, sengnya lebih besar dari kuningan. Terus seng sama besi. Ini juga lebih besar. Terus baja sama kuningan. Kuningannya 19. Oke, yang ini Y. X-nya kurang dari Y. Oke, ini berarti jawabannya yang D. Baik, teman-teman. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.